Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya anak-anak Dewi Anjani. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Khususnya semoga terhindar dari virus COVID. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tugas eksponen, membahas sedikit bentuk akar, kemudian sudah membahas konsep logaritma, terus saya juga sudah menugaskan untuk mengerjakan tiap-tiap latihan di tiap-tiap sifat logaritma. Kemudian juga mengerjakan beberapa soal di Erlangga. Kemarin sudah saya koreksi tugasnya. Alhamdulillah banyak yang benar, cuma ada beberapa saja yang kurang tepat sedikit lah. Tapi overall sudah bagus semua. Kita lanjut materinya ya. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana mengerjakan sebuah soal dengan menggunakan beberapa sifat logaritma. Kemudian saya juga akan menerangkan aplikasi logaritma. Yang pertama, kita akan membahas soal yang menggunakan beberapa sifat logaritma ya. Yang pertama ini ada contoh. Tentukan nilai dari 2 log 9 plus 2 log 8 kurangi 2 log 18. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah basis dari masing-masing logaritma adalah sudah sama ya, yaitu 2. Cara menyelesaikan soal logaritma itu memang berbeda-beda. Akan tetapi kita melihat sesuai situasi dan kondisi. Karena di sini sudah sama basisnya, kemudian operasinya itu penjumlahan dan pengurangan, maka kita bisa menggunakan sifat kedua dan 3. Langsung saja kita tulis 2 log 9. Kalau penjumlahan di dalam sifatnya bisa menjadi perkalian ya dalam logaritma. Kemudian ini sebetulnya ada langkah yang saya hilangkan. Jadi langkah penuhnya seperti ini ya. Jadi 4-nya kita rubah dulu ke bilangan eksponen, yaitu 2 kuadrat. Kemudian setelah menjadi 2 log 2 kuadrat, kita menggunakan sifat kelima. Jadi pangkatnya itu kita geser ke depan. So hasilnya 2 dikali 2 log 2. Kemudian 2 log 2 kita menggunakan definisi logaritma. 2 log 2 itu 1 ya. Jadi 2 kali 1. Hasilnya 2. Kemudian contoh yang berikutnya juga sama ya, nomor 2. Menggunakan kita untuk nomor 2 itu menggunakan sifat kedua dan 3 juga. Yang perlu diperhatikan adalah tanda operasinya. Oke, selanjutnya ada contoh nomor 3. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, nyatakan 12 log 30 dalam A dan B. Kita fokus bahwa yang kita punya adalah 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Jadi menggunakan sifat ketujuh, basisnya kita ambil 3. Kenapa? Nah, jadi kenapa kita ambil basis 3? Karena awalnya kita pecah dulu 30 ini dan 12 menjadi bilangan eksponen dan bilangan prima sederhana, paling sederhana. Jadi di sini kita pecah 30, kita pecah menjadi 5 kali 2 kali 3, 12 kita pecah menjadi 2 kuadrat kali 3. Kemudian kita bisa lihat angka-angka di sini yang diketahui itu kan ada 3 log 5 dan 2 log 3.
Kita coba di sini, kalau misalkan basisnya 2, kira-kira bisa terpecahkan nggak? Kita coba ya. Kalau basisnya 2, nanti perkiraannya ada 2 log 5. 2 log 5 diketahui enggak? Tidak ada ya. 2 log 5 tidak diketahui, 5 log 2 pun tidak diketahui. Jadi jangan menggunakan basis 2. Kita coba bayangkan menggunakan basis 3. Nah, kalau basis 3 itu kan ada 3 log 5, sudah pasti ketahui. 3 log 3, kita tinggal balik menjadi 2 log 3. Nah, kemudian sudah diketahui di soal, 2 log 3 itu A. Kemudian 3 log 3 itu 1. Nah, jadi kita putuskan basisnya 3. Paham ya? Jika menggunakan sifat ketujuh untuk menentukan basisnya, sudah paham? Jadi kita melihat peluang apa yang diketahui di soal seperti itu ya. Kemudian dikaitkan dengan bilangan logaritmanya. Sudah paham? Oke, selanjutnya karena basisnya sudah 3, ini menggunakan sifat kedua ya. Seperti biasa, perkalian dalam logaritma bisa kita rubah menjadi penjumlahan. Jadi ini 3 log 5 plus 3 log 2 plus 3 log 3. Kemudian 3 log 2 kuadrat plus 3 log 3. Nah, kemudian ini mengubah logaritma di bagian penyebut ini dengan sifat 5 dan 1. Kita coba ya. Jadi 3 log 2 kuadrat kita rubah pangkatnya itu, kita geser ke depan jadi 2, 3 log 2, kemudian ditambah 3 log 3 itu 1 ya. Nah, seterusnya tinggal merubahnya ke bentuk A dan B. Kemudian disederhanakan. Oke, nah selanjutnya ini ada tugas. Kalian bisa kerjakan ya. Tugasnya ini yang ke satu itu tugasnya ini. Kemudian kita skip dulu ya. Kita lanjut ke contoh penerapan logaritma. Jika hidrogen potensial pH didefinisikan sebagai pH sama dengan log 1 per H+. H+ ini bilangan ion hidrogen ya dalam mol per mililiter. Hitunglah pH jika diketahui ion H+-nya itu sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Kita ini cuma menerapkan logaritmanya aja. Kita tinggal pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui di soal, itu pH sama dengan log 1 per H+. Kemudian kita masukkan H+-nya yang diketahui. Nah, kemudian ini operasi pemangkatan biasa, 10 pangkat min 5 nya kita pindah ke atas jadi 10 pangkat 5. Kemudian 5 nya kita pecah ya, aturan eksponensial. 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2 dibagi 4. Kenapa kita pecah demikian? Karena ini kita melihat penyebutnya itu kan 4. Nah, yang bisa dibagi 4 yang paling kecil dengan perpangkatan 10 yang bisa dibagi dengan 4 yang paling kecil adalah 100 ya kan. Jadi di sini kita memakai 10 pangkat 2, kemudian karena ini 10 pangkat 5 berarti tinggal dikali 10 pangkat 3. Paham ya kenapa ngambilnya 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 3. Kemudian seperti ini kita menggunakan sifat kedua logaritma, yaitu perkalian bisa dirubah ke penjumlahan. Selanjutnya kita menggunakan sifat kelima. Sifat kelima itu yang pangkatnya itu digeser ke depan kan, jadi 3 10 log 10. Ini kok kenapa muncul basis 10? Karena memang kalau basis tidak ditulis itu sebenarnya basisnya 10. Sudah
sudah secara khusus seperti itu. Kemudian ini ada log. Nah, ini 10 kuadrat itu tinggal dibagi 4 aja, 100 dibagi 4 log 25. Kemudian 25 nya kita rubah menjadi bilangan berpangkat. Kemudian ini 10 log 10, 1 ya. 3 kita tinggal tulis di sini 3. Oke, akhirnya 3 plus menggunakan sifat ke 5 logaritma bilangan pangkat digeser ke depan jadi hasilnya cukup sampai segitu saja, 3 plus 2 plus 5. Oke, jadi tugasnya adalah kalian mengerjakan yang tadi, yang ini ya, 2 soal, kemudian ditambah soal buku Erlangga halaman 11 nomor 114 dan 115. Penyelesaian suatu soal logaritma bisa menggunakan banyak cara. Yang penting dengan aturan yang benar. Saya kasih clue untuk tugasnya yang nomor 2 itu bisa menggunakan cara yang seperti ini dengan menggunakan basisnya 3 ya. Jangan lupa yang Erlangga nomor 114 dan 115 juga dikerjakan. Selain tugas ini ya, jadi tugasnya ada 4 soal, 1, 2, terus Erlangga nomor 114 dan 115. Tugasnya dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya ditentukan sendiri ya. Satu kelompok 4 anak. Kemudian karena ini pertemuan terakhir, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti kalau ada yang kalian tanyakan tentang penjelasan Ibu hari ini, kalian bisa tanya lewat WhatsApp karena kan tidak ada jadwal pertemuan lagi. Kemudian nanti itu minggu keberapa ya, nanti ketemu itu dengan pertemuan dengan Bu Manda. Materi selanjutnya